Tinggi NIM BP 1910-841 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Baiklah, menurut data di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia tercatat per 30 Juni 2023 adalah sebanyak 279.118.866 jiwa. Dengan jumlah yang sebanyak itu, tentunya Indonesia membutuhkan administrasi kependudukan yang terorganisir dari pusat ke daerah. Administrasi kependudukan yang dimaksud meliputi pendaftaran penduduk, catatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan, di mana administrasi kependudukan diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa administrasi kependudukan merupakan sebagai rangkaian penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, serta pendayaan guna hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Kualitas administrasi kependudukan yang baik sangat dibutuhkan karena menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan hal yang krusial karena tuntutan dari masyarakat yang terus berkembang sering dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pelayanan publik yang baik dan rancangan-rancangan tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh aparatur pelayanan sehingga sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui perbaikan mutu pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu instansi pelaksana pelayanan administrasi publik di Kota Bukit Tinggi berupa administrasi kependudukan. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Tercatat pada tahun 2022, Kota Bukit Tinggi memiliki jumlah penduduk sebesar 122.311 jiwa, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bukit Tinggi juga mendapatkan penghargaan, salah satunya pada tahun 2021, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi memperoleh nilai tertinggi dari 4 OPD sampel pada penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pada tahun 2021 oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, yaitu yang pertama, bahwa masih terdapatnya sarana dan prasarana pelayanan di Distrik Dukcapil Kota Bukit Tinggi masih kurang, di mana hal tersebut dapat dilihat pada tempat parkir yang belum memadai, di mana lahan parkir hanya bisa digunakan bagi pemilik kendaraan roda 2 saja. Namun, kendaraan yang memiliki roda 4 memarkirkan kendaraan mereka di tepi jalan. Yang kedua, yaitu tempat duduk yang ada di bagian informasi dan ruang tunggu pelayanan nilai masih kurang, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat yang mengantri. Fenomena yang kedua, masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki aplikasi online. Yang ketiga, terkait dengan kedisiplinan pegawai, di mana pegawai layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi dinilai terlambat membuka loket layanan sehabis istirahat, sehingga membuat masyarakat harus menunggu lama, yang mana hal tersebut membuat lamanya proses pencetakan dokumen admin masyarakat. Rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Lalu tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Distrik Dukcapil Kota Bukit Tinggi dalam mengatasi kendala dan dalam pemberian layanan kepada masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kualitas layanan. Lalu untuk manfaat penelitian terdapat dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun studi relevan yang penelitian gunakan, yang pertama yaitu menurut Nia Paradita Asti dengan judul Strategi Peningkatan Pelayanan melalui program pelayanan administrasi dan perizinan terpadu atau PASI cepat di kantor Kecamatan Plumbang Kabupaten Tuban. Yang kedua, menurut Umul Aragiah dengan judul Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bulukumba. Lalu yang ketiga, menurut Heriawan Abdullah Kunta dari Dinas Susanti Hartono dengan judul Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai pelayanan prima di Kabupaten Bekasi. Yang keempat, menurut Damai Rais Bamili Bidamapoli dengan judul Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Kabupaten Mubagu. Lalu yang kelima, menurut Maria Stella dan Abdul Rahman dengan judul Strategi Pelayanan Administrasi EKTP dalam kajian kepuasan pelayan, di mana studi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Lalu yang terakhir, menurut Muhammad Andi Septiadi dengan judul Strategi
kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Satu penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang dari suatu organisasi serta penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan, di mana teori strategi yang pernah digunakan yaitu menurut Ciptono, yaitu terdapat dengan 4 variabel. Yang pertama, atribut layanan, pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa, sistem umpan balik untuk kualitas jasa, dan yang terakhir implementasi manajemen. Lalu yang kedua yaitu konsep kualitas. Menurut Pak Suraman, Zaitmal dan Berry, mendefinisikan bahwa penilaian kualitas pelayanan sebagai suatu pertimbangan global atau sikap yang memiliki hubungan dengan keunggulan dari suatu pelayanan jasa. Yang ketiga yaitu pelayanan. Pelayanan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Tema pemikiran seperti yang peneliti tampilkan pada layar. Lalu, selanjutnya itu definisi operasional. Terdapat 4 variabel dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel atribut layanan dengan indikator sarana dan prasarana. Yang kedua, penyampaian layanan. Yang kedua, variabel pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa. Terdapat 3 variabel, waktu, biaya, dan sikap staf. Yang ketiga, yaitu variabel sistem umpan balik untuk kualitas jasa pelanggan. Terdapat 2 indikator, yaitu kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan. Lalu yang keempat yaitu implementasi manajemen dengan indikator pelatihan staf dan memantau kepuasan pelanggan melalui keluhan dan saran. Lalu metode penelitian. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemilihan informan dengan pemilihan kriteria sampling. Teknik pengumpulan data melalui 3 tahap yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu unit analisis menggunakan lembaga yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, dan teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan teknik keabsahan data melalui sumber data. Yaitu gambaran deskripsi penelitian. Yang pertama, gambaran umum Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu dari 19 kabupaten kota administratif di Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pergunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari ibu kota Sumatera Barat atau Padang. Kota Bukit Tinggi berada di tepi Dengali Siano dan dikelilingi oleh 2 gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Luas Bukit Tinggi secara Eure yaitu sebesar 145,29 km². Secara administrasi, Kota Bukit Tinggi berbatasan dengan wilayah Agam, yaitu yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Negari Gaduy, Kapau, Kecamatan Binatang Kamang, Kabupaten Agam, dan sebelah selatan berbatasan dengan Talu Ampek Suku, Kecamatan Bandung Hampur, dan Sungai Pua. Lalu sebelah barat berbatasan dengan Negari Siano, Gugu, Kota Gadang, dan Ampek Koto. Lalu sebelah timur berbatasan dengan Negari Tanjung Alam, Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angket, dan Canduang. Lalu yang kedua, gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi. Disdukcapil Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu instansi pelaksanaan pelayanan publik di Kota Bukit Tinggi berupa surat administrasi kependudukan. Disdukcapil Kota Bukit Tinggi dibentuk berdasarkan Perda Kota Bukit Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta kedudukan serta sebagai satuan kerja perangkat daerah Kota Bukit Tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi mempunyai tugas pokok yaitu membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Lalu selanjutnya yaitu hasil penelitian dan temuan. Temuan dan analisis yaitu atribut layanan. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana, di mana mengenai indikator sarana dan prasarana di Dukcapil Kota Bukit Tinggi dapat dikatakan telah cukup memadai. Namun, masih terdapatnya beberapa sarana dan prasarana yang perlu dilakukan pembenahan, pemeliharaan, dan pengadaan. Salah satu contohnya seperti pembenahan area parkir untuk masyarakat yang kurang luas, yang mana mengakibatkan masyarakat memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan. Yang kedua, indikator penyampaian layanan. Salah satu bentuk penyampaian layanan publik yaitu dengan adanya media layanan. Mengenai media layanan, Disdukcapil Kota Bukit Tinggi dinilai telah cukup memadai dikarenakan Disdukcapil Kota Bukit Tinggi telah menciptakan media layanan yang mempermudah masyarakat untuk menerima informasi dan mendapatkan layanan.
Adapun bentuk media layanan seperti website di Dukcapil, layanan WhatsApp pengaduan, layanan di Cuape Hebat, dan media sosial berupa Instagram dan Facebook. Namun mengenai layanan online ini, di Dukcapil Kota Bukit Tinggi dinilai masih belum maksimal untuk melakukan sosialisasinya, sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya layanan online dan bagaimana penggunaannya. Yang kedua, yaitu variabel pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa. Variabel indikator pertama yaitu indikator waktu. Mengenai indikator waktu pelayanan, di Dukcapil Kota Bukit Tinggi dapat dikatakan sudah baik dikarenakan waktu pelayanan yang diberikan selama 1 kali 60 menit. Dan juga di Dukcapil Kota Bukit Tinggi juga terus melakukan pengoptimalan agar dokumen kependudukan dapat sampai ke tangan masyarakat sebelum waktu 60 menit. Dan terkait keefektifan waktu, simpulkan masih kurangnya efektivitas waktu pelayanan sehabis jam istirahat. Dikarenakan staf tidak standby di tempat di saat waktu sehabis istirahat, membuat masyarakat harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. Yang kedua, indikator sikap staf. Mengenai indikator sikap staf dalam melayani masyarakat, dapat dikatakan sudah baik. Staf melayani masyarakat dengan ramah dan juga menyamaratakan masyarakat. Namun, masih terdapatnya kelalaian dari para staf dalam hal pemberian layanan, di mana hal ini terkait dengan waktu layanan sehabis jam istirahat yang mengakibatkan waktu pemberian layanan menjadi tidak efektif. Indikator yang ketiga yaitu indikator biaya, di mana mengenai indikator biaya yang digunakan masyarakat untuk melakukan pelayanan diketahui bahwa masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk melakukan pelayanan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 79A yang menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Mengenai sumber daya finansial Dukcapil, diketahui bahwa sumber daya finansial tersebut berasal dari APBD dan APBN, di mana sumber daya finansial tersebut dianggarkan untuk melaksanakan program di Dukcapil. Namun diketahui bahwa belum maksimalnya penganggaran biaya yang dibuat oleh Dukcapil sehingga menyebabkan tertundanya pembenahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Bukit Tinggi. Variabel yang ketiga yaitu sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan. Indikator yang pertama yaitu kepuasan masyarakat. Mengenai indikator kepuasan masyarakat, Dukcapil Kota Bukit Tinggi rutin melakukan penilaian kepuasan masyarakat melalui pengisian IKM, di mana perhitungan IKM ini dilakukan per triwulan dan hasil perhitungan dipublikasikan di media sosial milik Dukcapil Kota Bukit Tinggi. Diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun selalu meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat puas dengan layanan yang diberikan oleh Dukcapil Kota Bukit Tinggi. Lalu indikator yang kedua yaitu indikator kualitas layanan. Mengenai indikator kualitas layanan di Dukcapil Kota Bukit Tinggi dapat dikatakan sudah cukup baik, di mana di Dukcapil Kota Bukit Tinggi selalu memperhatikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, Dukcapil Kota Bukit Tinggi juga melakukan beberapa strategi yang menunjang pemberian layanan seperti melakukan monitoring kepada masyarakat, melakukan rapat berkala yang dilakukan 1 kali sebulan, mengadakan IKM untuk melihat keluhan masyarakat, dan juga mengembangkan media layanan. Selain itu, juga menciptakan beberapa inovasi layanan yang menunjang pemberian layanan kepada masyarakat. Variabel yang terakhir yaitu variabel implementasi manajemen. Yang pertama, indikator pelatihan staf. Mengenai indikator pelatihan staf, di Dukcapil Kota Bukit Tinggi dapat dikatakan sudah baik. Diketahui bahwa di Dukcapil Kota Bukit Tinggi telah memberikan pelatihan kepada staf, terutama kepada staf yang berada di front office. Pelatihan tersebut difasilitasi oleh provinsi dan pusat, di mana pelatihan ini dilakukan secara bergantian dengan posisi tiga orang sekali pelatihan, di mana diketahui secara keseluruhan staf di Dukcapil Kota Bukit Tinggi telah melakukan pelatihan terkait dengan bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat, bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana penggunaan teknologi untuk pelayanan. Dan yang terakhir yaitu indikator pemantauan kepuasan pelanggan melalui keluhan dan syarat, di mana diketahui bahwa di Dukcapil Kota Bukit Tinggi telah menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan keluhan mereka. Di Dukcapil Kota Bukit Tinggi telah menyediakan kotak saran di depan pintu masuk pelayanan, dan selain itu masyarakat dapat memberikan saran melalui pengisian survei indeks kepuasan masyarakat, dan dapat menyampaikan keluhan mereka melalui layanan pengaduan atau melalui WhatsApp pengaduan yang dapat diakses melalui website dukcapilbukittinggi.go.id, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini telah berjalan dengan baik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan di Sidik Capil Kota Bukit Tinggi secara keseluruhan sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun perlunya peningkatan di beberapa indikator seperti bidang sarana prasarana, digencarkan lagi sosialisasi mengenai adanya layanan online dan tata penggunaannya, lalu kedisiplinan staf sehabis jam istirahat agar pelayanan dapat diberikan secara efisien dan efektif. Adapun saran, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi perlu melakukan pembenahan, pemeliharaan, dan pengadaan pada sarana dan prasarana. Hal ini bertujuan agar layanan yang diberikan dapat secara efektif dan efisien. Lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi perlu mengencarkan lagi sosialisasi mengenai layanan online kepada masyarakat. Ketiga, staf di bagian pelayanan distrik sipil Kota Bukit Tinggi dan pencatatan sipil Kota Bukit Tinggi perlu lebih disiplin dalam waktu melayani masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien. Segi ketepatan waktu pelayanan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.